Bismillahirrahmanirrahim. Wah, merah ya. Nah. Loh, ada ngapain? Duduk. Kan ada yang kosong di sini, ngapain di situ? Lanjut. Loh, itu kan kotor, nggak tahu kita dalamnya apa kan? Nah, udah itu. Loh, kan kita udah sama-sama belajar, Pin. Tanya dulu sekarang. Itu kan banyak yang kosong kok. Kok Udah. iya sih? Udah terlanjur dah. Aduh, kayak mana jadi ini? Udah sama-sama belajar masa nggak dipahami? Ya, Pin. Udah, itu saya urusan nanti. Terserah lah. Ini kan udah anak ingatkan. Ya. Oke, anak duanya. Ya. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan. Oh, ramai. Mau nanya Ustaz. Ada apa ini? Jadi gini, tadi kan kami mau di sana Ustaz. Terus karena Devin ini nggak sabar, dia duduk di ember, dalam ember itu. Kan kita nggak tahu dalam ember itu apa isinya. Jadi hukumnya gimana Ustaz? Oh, gitu. Ini aja lah, biar enak duduk lagi. Oh, Agak santai kan. Coba ceritakanlah lagi apa yang tadi antum bilang sama Mualim. jadi gini Mualim. Nah, Tadi kan duduk di kamar mandi sana. Devin ini mungkin nggak sabaran atau gimana gitu kan. Jadi dia mungkin karena nggak sabarnya ini duduk di satu ember itu Mualim. Satu ember itu kan kita belum tahu isinya apa gitu kan Mualim. Iya. Itu ada teh cicak atau gimana gitu. Jadi itu hukumnya gimana? Oh, kalau masalah ini masalah yang kecilnya nih, nggak usah dipermasalahkan. Jadi begini ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Jadi gini, air hukum asalnya itu suci. Jadi jika ada seseorang mengatakan bahwa air itu najis, misalnya seperti kejadian si Depin. Antum Tio melihat Depin berwudu di ember, gitu kan? Antum mengatakan kepada Depin bahwa air itu najis, maka wajib bagi antum mendatangkan dalil, mendatangkan bukti yang valid, yang jelas, yang mana menunjukkan bahwa air itu tercampur najis. Jika antum tidak bisa mendatangkan dalil untuk membuktikan bahwa air itu sudah tercampur najis, maka air itu kembali kepada hukum asalnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak dapat dicampuri oleh najis apapun. Jadi maksud sabda Nabi ini adalah jika air itu tidak berubah dari sifat airnya, yaitu 3, rasa, warna, dan bau, maka air itu masih dikatakan air mutlak yang bisa digunakan bersuci. Dan juga Allah tidak menghukumi hambanya bila mana ia tidak tahu. Maka jika dikatakan Depin tidak tahu apakah air itu suci atau tidak, tapi dia menghukumi sebagaimana yang si Depin tahu, air itu, bahwa air itu bersih gitu kan, maka hukum asalnya suci. Maka Allah pun tidak membebani apa yang kita tidak tahu. Jadi bagaimana status bersuci Depin tadi ketika berwudu? Sah insyaallah. Karena kita tidak tahu hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali hanya Allah semata. Jadi ikhwan, jika antum mendapati sebuah tempat yang berisi air, maka ketika antum memperhatikan keadaan air itu dan antum menghukumi air itu bersih dan suci sesuai pengetahuan antum, maka air itu sah digunakan untuk bersuci. Tapi ketika antum menemukan dalil atau bukti bahwa air itu sudah terkontaminasi, misalnya antum datang ke sebuah tempat sumur, misalnya gitu, sumur itu sudah masuk dalamnya misalnya bangkai bukan bangkai tikus, bangkai yang besar, bangkai sapi misalnya, yang mana secara keseluruhan air dalam sumur itu sudah berubah total, warna, bau, dan rasa, sebagaimana kita buat susu, kopi, dan teh. Maka airnya tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya, karena sudah berubah total warnanya gitu kan. Tapi kalau misalnya
keadaan airnya, misalnya bangkainya di ujung sana, tapi air yang di sekitar kita itu masih bersih misalnya gitu kan, tidak berubah rasa, warna dan bau, maka air yang di sekitar kita itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Karena kita menghukumi sebagaimana kita tahu. Paham kan? Nah, jadi itu. Dan ini sikap kalian ini betul. Masya Allah, melancungi jempol. Kalau ada 5 jempol memang kasih nih. Nah, sikap kalian ini bagus. Bagusnya bagaimana? Ketika kalian berselisih pendapat, berselisih paham, yang mana kan tidak tahu ilmunya, kan datang kepada orang yang mengetahui ilmunya. Memang sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, alim, al-ulama, atau ustadz atau guru, apabila kalian tidak mengetahui. Ini Masya Allah. Karena kebanyakan orang kan tak tahu, sok tahu. Saya begaduh, begulat, smackdown orang itu. Karena dua-dua sama-sama tidak mengetahui hukumnya, tapi mengambil kesimpulan. Jadi gini ikhwan, ini adalah hukum Allah, dunia ini milik Allah, segala apa yang dalamnya milik Allah, maka kembalikan hukumnya kepada Allah, bukan ke pendapat kita. Kita apalah kita? Kita makhluk, bukan kholik. Makhluk itu diciptakan, kholik itu pencipta. Maka kita kembalikan hukumnya kepada sang pencipta. Jika sang pencipta mengatakan bahwa seseorang menghukumi air itu sesuai dengan pengetahuannya, maka kita katakan demikian. Jangan kita sok tahu. Paham ya? Oh, itu air itu nggak suci, begini-begini. Mana dalilnya? Mana buktinya bahwa air itu najis? Nah, kalau kita tidak bisa datangkan dalil, maka hukumnya kembali kepada asalnya. Mungkin itu aja yang bisa menjelaskan. Jadi ya kalau memang nanti ada perkara-perkara yang lain yang mungkin mau didiskusikan, insya Allah Mulim siap. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Syukuran ya. Afwan.